maka jadikan diri kita sebagai orang yang mengikuti oleh orang yang memulai dalam sebuah kebaikan. Nah, ini saya kategorikan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah orang yang benar-benar semangat mengajar pada kebaikan. Ada sebuah majelis kebaikan, dia langsung menuju ke tempat tersebut. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia mau berangkat, dia mau mengikuti pada sebuah kebaikan, akan tetapi dia malu karena mungkin dia belum terbiasa atau hal lainnya. Hingga akhirnya dia bisa menghilangkan rasa malu tersebut dari dirinya. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah orang yang mengerjakan kebaikan karena malu. Nah, ini yang bermasalah. Mungkin karena seorang tersebut, mungkin karena orang tersebut tinggal di lingkungan yang soleh, yang rajin beribadah, hingga akhirnya dia, ini tetangga saya kanan kiri berangkat ke masjid semua, masa saya nggak berangkat ke masjid, saya malu dong. Nah, ini adalah golongan yang ketiga. Ya, ini yang bermasalah. Kenapa? Di bulan Ramadan ini salah satu amalan, ya ini amalan puasa dan tarawih yang sering kita lakukan di setiap harinya, yang puasanya adalah kewajiban bagi kita. Ketika kita melakukan 2 hal tersebut, yakni puasa Ramadan dan juga tarawih, karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin yang ketiga. Kalau bisa kita mengikuti dalam sebuah kebaikan, itu tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya poin yang keempat. Ini yang poin yang sangat krusial. Ketika kita tidak mampu menjadi seorang mubtada, lalu kita tidak mampu menjadi seorang khobar, kita juga tidak mampu menjadi seorang tawabi, maka jangan sekali-kali memposisikan diri kita ini sebagai seorang amil nawasih. Sebagai amil nawasih. Amil nawasih itu adalah sebuah kata atau huruf yang merusak susunan mubtada dan khobar. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merusak pada aktivitas kebaikan. Pada masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW berangkat ke perang Uhud, di tengah perjalanan ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Di tengah-tengah perjalanan tersebut beliau bilang, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan sungguh-sungguh berangkat ke medan perang, sedangkan di rumah kami masih ada anak-anak kami, masih ada istri-istri kami. Lalu kalau kami meninggal, siapa yang menghidupi mereka?" Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul ini menghasut sahabat-sahabat lainnya lewat perkataannya tadi. Dan ternyata berhasil. Beliau menghasut sebanyak 300-an orang. Yang seharusnya Rasulullah SAW berangkat ke perang Uhud bersama 1.000 sahabat. Tapi karena ulah 1 orang, berkurang 1/3 dari pasukannya. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Tapi dalam amil nawasih ini tidak selamanya kita mengajak secara langsung. Ada kalanya mengajak pada sebuah keburukan ini lewat kita menampakkan perbuatan-perbuatan buruk kita. Contohnya di bulan Ramadan ini, orang-orang pada puasa, tapi kita terang-terangan tidak puasa. Entah itu dengan bentuk kita makan terang-terangan di depan rumah kita, atau kita mengepostnya ke media sosial. Ini merupakan permasalahan yang krusial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'alim, Su'ul hulki yu'di, bahwasanya akhlak yang jelek itu menular. Ini dalam satu sisi penularan. Dan kalau kita perinci lagi,
lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bahayanya lebih besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, Nabi bersabda, barang siapa yang mengajak pada sebuah dosa, maka bagi dia dosa sebagaimana orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, ini poin yang paling berbahaya dari jenis keempat ini. Demikian yang saya sampaikan. Jadikan diri kita sebagaimana mubtada. Kalau tidak bisa, jadikan diri kita khobar. Lalu kalau kita tidak bisa, maka jadikan diri kita sebagai tawabi. Dan jangan sekali-kali kita menjadi contoh yang keempat, yaitu orang-orang yang merusak dalam kebaikan. Demikianlah 4 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, jadikan diri kita seorang mubtada. Kalau kita tidak mampu, maka kita bisa turun ke level 2, yaitu seorang khobar. Kalau kita tidak mampu lagi, kita bisa menjadi level yang ketiga, yaitu tawabi. Ketika kita tidak mampu menjadi ketiga-tiganya, maka jangan sekali-kali kita menjadi orang yang keempat, yaitu orang yang merusak mubtada, khobar, beserta tawabi-tawabi'nya. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.